Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Saya akan membahas tentang pengembang ragi instan ya teman-teman, yang kita gunakan ketika membuat adonan, baik itu odading atau roti goreng ya teman-teman, dan cakwe. Nah kebetulan ada pertanyaan salah satu dari teman kita, yaitu mempertanyakan apakah merek ragi instan itu berpengaruh ya pada adonan, baik odading atau cakwe, dan kemudian merek apa yang cocok untuk kita membuat roti goreng ini dan cakwe ini. Nah teman-teman, saya bercerita berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Jadi awal mula saya belajar roti goreng ini atau bolang-baling di Jawa itu mungkin sudah 10 tahunan ya, 10 tahunan seperti itu, karena dulu saat itu kan saya sedang kuliah dulu karena kepepet ekonomi, sehingga saya kenal dengan orang penjual roti goreng bolang-baling kalau di sana ya, bolang-baling dan cakwe. Kemudian saya belajar, nah di situ pun saya mengikuti resep yang sudah ada dari kawan-kawan kita yang sudah mulai memang sudah berdagang. Nah, jadi setahu saya itu pengembang pada saat itu yaitu Permipan ya, seperti itu. Memang kalau saya aku ya teman-teman, Permipan itu adalah salah satu pengembang yang umum dan secara kualitas sudah tidak diragukan lagi. Nah, tetapi berkembangnya apa ya? Berkembangnya kemajuan, merek-merek pedagang pun semakin banyak ya teman-teman, dan kita juga kadang mencoba-coba ya teman-teman dengan merek produk lain kan seperti itu. Nah, teman-teman ya, selain Permipan, kita juga pernah beralih ketika kita berdagang di Pulau Jawa ya teman, beralih ke sub instan seperti yang diceritakan teman kita menggunakan sub instan. Jadi pada saat itu dulu Permipan itu memang harga semakin naik. Kemudian harga dari sub instan sendiri pada saat itu masih cenderung murah ya, kalau tidak salah sekitar harga 20-an gitu lah, 22 atau 23, sedangkan Permipan pada saat itu sudah mencapai angka 35-an kalau seperti itu ya. Nah, sehingga kita mencoba, ada teman kita yang mencoba dengan sub instan itu, ternyata hasilnya bagus penggunaannya. Nah, akhirnya kita banyak yang memakai, karena kalau komunitas di Jogja itu ya teman, Jogja itu ada komunitas, saya juga tergabung di sana dulunya, seperti banyak sekali anggota pedagang bolang-baling dan cakwe ini ya, sebenarnya, sehingga kita menggunakan sub instan seperti itu. Nah, akan tetapi pada suatu ketika ternyata harga sub instan ini melonjak gratis ya teman-teman, melonjak gratis, sehingga pada saat itu juga kita banyak yang kembali lagi ke Permipan, karena kita memikirnya sedangkan harga itu mungkin kalau nggak salah mungkin sudah menyentuh level yang sama ya, sedangkan secara kita tahu sub instan pada saat zaman itu ya, pada saat itu kami masih ya awal-awal merintis usaha itu kan seperti itu, eh, yang kita tahu adalah merek yang terkenal adalah Permipan kan seperti itu. Nah, jadi gini ya teman-teman, penggunaan pengembang itu ternyata kita tergantung juga dengan cuaca, karena kalau di daerah Pulau Jawa itu kan cenderung sejuk, apalagi saya pernah berdagang di daerah dekat apa ya, di Klaten yang dekat gunung Jatinom kalau nggak salah ya, di sana daerah memang cuacanya agak dingin. Kemudian di daerah Magelang yang memang juga di daerah Gerabak ya teman-teman, tahu sendiri daerah sana cenderung dingin juga karena memang dekat dengan pegunungan-pegunungan. Nah di situ saya mulai mencoba pengembang-pengembang lain seperti itu. Memang kita awalnya menggunakan Permipan, tapi saya juga pernah menggunakan Muripan ya teman. Tapi memang berat sekali ya teman, kalau kalau kita menggunakan pengembang asal-asalan di daerah yang dingin-dingin seperti itu tuh memang sangat berisiko sekali. Tapi ya tergantung kita yang membuat adonan, itu pasti jadi juga seperti, cuma memang ada perbedaan ya teman-teman. Nah, yang membuat saya itu mencoba untuk menggunakan pengembang ragi instan lain ketika saya itu mulai keluar dari Jawa ya teman. Akhirnya saya merantau di Palembang pada saat itu, karena di Palembang itu sendiri ternyata apa ya, iklimnya ataupun cuaca ya di sana itu cenderung panas ya teman. Jadi kalau di sana itu kalau kita tidak pakai kipas di dalam ruangan itu terlihat sangat apa ya, terasa sangat panas gitu, seperti itu, sehingga memang cuaca di sana panas ya, gerah ya seperti itu. Tidak ubahnya seperti di Kalimantan ini ya teman-teman. Nah, jadi disitulah mulai saya itu menggunakan Mauripan dan mulai mengenal lebih apalagi ya Muripan ya teman-teman. Jadi di situ
saya mulai belajar menggunakan Moripan, ya memang tidak ada masalah ketika di daerah-daerah seperti daerah panas itu, karena memang adonan roti atau roti goreng ataupun ulang-balik atau juga odading nih ya teman dan cakwe itu, kalau di cuaca yang lebih panas itu akan cepat ngembang. Jadi dengan pengembang dengan ragi instan merek apapun, dia akan cepat ngembang. Cuma memang ada khas khusus sendiri-sendiri. Jadi setiap ragi instan bermereknya itu pasti punya keunggulan dan kekurangan masing-masing seperti itu teman-teman. Nah, setelah saya itu ke Kalimantan ya teman, di Samarinda ini, saya itu sekarang itu cenderung lebih banyak menggunakan Angel ya teman-teman. Karena kenapa menggunakan Angel? Karena pertama, harga Angel itu relatif secara ekonomisnya lebih murah kan seperti itu. Kemudian kalau di daerah panas ini pun ya teman, saya berikan sedikit saja Angel itu di umpaman ini adonan 5 kilo ya. 5 kilo saya berikan 1 sendok kurang, 1 sendok makan kurang gitu ya teman. Itu sudah kadang malah sudah over, artinya melebihi ya, ngembangnya itu melebihi yang kita inginkan seperti itu. Kalau memang cara kita membuat adonan itu memang benar ya teman-teman seperti itu. Nah, kemudian pernah juga saya itu memakai Okedo. Okedo itu harganya juga sekelas dengan Permipan, mungkin sama dengan Sap Instan, sekarang saya belum ngecek ya teman. Nah, sama dengan Moripan di harga kisaran 40-an ribu kan seperti itu. Saya pernah pakai sekali, memang cepat sekali mengembangnya. Nah, itu beberapa merek yang pernah saya gunakan. Nah, jadi intinya ketika merek dagang tadi ragi instan itu kita gunakan ya teman, itu pasti ada plus minusnya seperti itu. Contohnya ini ya teman-teman, contohnya saya gunakan sekarang itu ragi instan merek Angel. Angel itu memang secara positifnya harga lebih murah ya teman. Kalau di sini harga 26 sampai 30 ribu seperti itu kan, memang lebih murah kan seperti itu. Walaupun merek dagang lain itu sebenarnya banyak ya teman. Nah, di situ selain lebih murah, kemudian juga kalau di daerah panas seperti ini ya teman, itu ya saya katakan pengembang ragi instan itu sebenarnya tidak begitu pengaruhnya ya. Pengaruh kalau yang penting kita ngadon jadi pasti ngadon benar itu seperti itu, dan pasti akan jadi adonan itu seperti itu. Jadi merek apapun, tetapi kan pengaruhnya kan ada pengembang kayak seperti Permipan itu ya teman. Permipan itu sepertinya kalau di daerah dingin ya, di daerah dingin itu seperti di Pulau Jawa, dia itu akan lebih tahan seperti itu. Jadi ketika kita membuat adonan dengan menggunakan Permipan, dia itu akan lebih bertahan lebih lama seperti halnya juga dengan Sap Instan seperti itu, karena dia memang secara kualitas dia mungkin mikroorganismenya yang menjadi reaksi pengembang itu dia akan bertahan seperti itu, jadi bertahan lebih kuat seperti itu. Nah, sedangkan kalau yang merek-merek murah sendiri ya teman-teman, ya saya katakan saya tidak menyudutkan satu merek, tapi itulah yang kita alami ya. Jadi kayak Moripan seperti itu, Angel, kalau kita gunakan di daerah yang panas seperti ini, dia cepat ngembangnya seperti itu, tapi kempesnya cepat seperti itu. Jadi waktunya itu memang harus harus cepat kan seperti itu. Itulah kalau merek yang lebih murah ya teman, otomatis pengaruhnya di segi minusnya itu pasti dia akan cepat kempes seperti itu. Nah jadi itu ya pengalaman saya teman, ketika kita menggunakan berbagai merek ragi instan. Jadi kualitas itu ya tentunya ditentukan dari harga ya teman, dari harga, dan mungkin karena memang dia sudah produk terkenal juga kan seperti itu. Tapi setidaknya yang banyak di masyarakat otomatis kualitas itu sudah mumpuni kan seperti itu. Nah, jadi itu sekedar sharing kita ya teman-teman, sharing saya tentang pengalaman menggunakan ragi instan ya teman-teman. Dan sebenarnya sudah banyak juga teman-teman ya, ketika memang teman-teman ingin bertahan lama menggunakan pengembang, kan bukan hanya pengembang ragi instan saja, banyak sekali pengembang lainnya bisa digunakan. Tapi yang kita gunakan memang saat ini ya teman-teman, saya gunakan adalah ragi instan merek Angel kan seperti itu. Kalau pas di Lampung kemarin, saya kan sebenarnya punya dagangan juga di Lampung, tapi ini off karena saya tinggalkan, nggak tahu mungkin habis lebaran baru kita buka lagi seperti itu. Saya kemarin jualan di Pekan, kemudian bikin alat juga di Lampung, itu belum saya maksimalkan, mungkin habis lebaran nanti baru kita operasionalkan seperti itu. Nah, di Lampung sendiri kemarin karena merek seperti Angel itu seperti tidak ada, yang ada hanya Moripan kemudian Permipan kan seperti itu yang umum, karena memang daerah kami kan daerah masih ya kota kecil lah seperti itu ya, jadi memang susah. Jadi saya menggunakan Moripan
ya tidak masalah seperti itu ya teman. Yang penting kita bisa membuat adonan itu, cara ngadon kita benar seperti itu. Walaupun saya katakan kalau menggunakan ragi instan yang mereknya dan harga yang lebih murah, itu secara minusnya kurang tahan lama seperti itu. Kalau yang merek mahal mungkin ya saya yakin itu lebih bisa bertahan, ya entah itu bertahannya lebih dari 1 jam atau 2 jam kan, seperti yang penting itu sudah kualitasnya memang terjamin kan seperti itu. Nah jadi itu saja teman-teman sedikit. Oh ya, jadi yang paling bagus ya teman-teman, yang paling bagus itu yang mana ya? Yang paling bagus ya menurut saya kalau kita ditentukan di daerah cuaca ya teman. Kalau di daerah-daerah seperti daerah dingin yang seperti saya katakan tadi, ya saya menyarankan ya pengembang itu atau ragi instan ya bagus ya teman. Ya salah satunya Permipan, mungkin Sap Instan sendiri. Kalau di daerah-daerah panas seperti kami di sini, kenapa harus pakai yang mahal ya? Yang murah saja bisa, yang penting kita bisa, karena cepat ngembangnya teman. Ragi instan apapun, merek apapun, cepat sekali dibuat ngadon. Bahkan saya tes beberapa kali ini, beberapa hari ini, seminggu, biasanya 1 sendok itu bikin 4 kilo ya teman, bikin 4 kilo roti goreng. Saya kasih setengah sendok gitu kan teman, ternyata cepat sekali juga ngembangnya. Artinya kalau 1 sendok itu sampai di tempat itu sudah ngembang ya. Nah ternyata di sini kemarin berapa 3-4 hari ini saya coba kurang lagi ya. Ternyata sedang artinya sampai di tempat itu belum seberapa ngembang, ketika sudah digoreng barulah ngembang kan, seperti itu kan lebih bagus lagi kan seperti itu. Nah itu saja teman-teman ya, sedikit sharing kita tentang pembahasan tentang penggunaan ragi instan dan pengalaman saya yang saya gunakan. Jadi kalau teman-teman fanatik dengan ragi instan tertentu ya itu kan pilihan teman-teman semua. Tapi saya sendiri di sini menggunakan ragi instan karena menimbang cuaca dan kondisi di sini. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di video-video dan pembahasan-pembahasan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.